Pasar Turi Surabaya baru saja membuka mata saat embun pagi belum sepenuhnya menguap. Langkah-langkah terburu para pedagang beradu dengan deru suara motor pengangkut barang. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis muda berdiri anggun di balik meja kayu lapuk yang dipenuhi botol rempah dan daun-daunan kering. Dialah Larasati, si penjual rempah yang tak pernah absen satu hari pun. Rambut panjangnya selalu disanggul rapi, matanya tajam namun teduh, dan senyumnya menyimpan rahasia yang tak semua orang sanggup menebak. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana asal Larasati. Beberapa bilang dia keturunan bangsawan Madura yang melarikan diri. Ada pula yang menyebut dia yatim piatu, besar di pesantren tua di ujung kota. Tapi satu hal yang disepakati semua penghuni pasar, sejak kehadirannya, aura pasar berubah. Preman-preman kecil tak lagi sembarangan berulah. Kucing-kucing liar pun seolah lebih tenang di sekitarnya. Namun, Larasati bukan gadis biasa yang hanya tahu menakar kunyit dan kapulaga. Tangannya sering terlihat mengusap kertas lontar tua saat sepi datang. Malam-malam ia habiskan di kamar petaknya, duduk bersila menghadap arah barat laut, membaca mantra dalam bahasa yang tak lagi dikenal orang kebanyakan. Ia adalah pewaris ajian Pancasona, ilmu langka yang membuat seseorang tak bisa mati kecuali oleh kehendak Tuhan langsung. Ilmu yang diwariskan turun-temurun hanya kepada perempuan terpilih dari garis darah kuno. Pagi itu, saat cahaya matahari mulai mencubit-cubit sisi timur pasar, Larasati memandang langit dengan sorot tajam. Ada firasat buruk yang ia rasakan. Angin tak berhembus seperti biasanya, dan aroma pasar yang biasanya harum rempah kini tercampur dengan bau asing, bau besi, keringat, dan niat jahat. Ia tahu, ketenangan ini tak akan bertahan lama. Sesuatu sedang bergerak ke arahnya. Para pedagang mulai berdatangan, menyalami Larasati dengan hangat. Beberapa menit kemudian, keributan kecil terjadi di sisi barat pasar. Teriakan wanita tua, suara kaca pecah, dan desakan langkah-langkah kasar membuat banyak orang terdiam. Seorang pemuda berlari ke arah Larasati dengan napas memburu. "Nduk, ada preman baru. Wajah-wajah asing, keras, logatnya, dari Medan," katanya gemetar. Larasati menunduk sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu waktunya hampir tiba. Waktu untuk keluar dari bayang-bayang dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia tak bisa gegabah. Setiap langkah harus terukur, karena sekali ajian Pancasona dibangkitkan untuk bertarung, tubuhnya akan menanggung semua rasa sakit dunia, meski ia tak akan mati. Dari kejauhan, langkah-langkah berat mulai terdengar. Sepatu bot menghantam lantai pasar yang basah. 5 pria berbadan besar berjalan dengan wajah bengis, mendorong dagangan, mengancam para penjual. Di belakang mereka, seorang pria berkepala pelontos dengan tato naga di lehernya menyeringai sambil meludah ke tanah. "Pasar ini sekarang punya kami. Siapa melawan, mampus," teriaknya lantang. Larasati berdiri perlahan, matanya tajam menatap ke arah suara itu. Tangan kanannya menyentuh botol kecil berisi minyak cendana dan akar kunir putih di bawah meja. Mulutnya bergerak perlahan, membaca mantra yang nyaris tak terdengar. Hari itu, langit Surabaya sedikit lebih kelabu. Dan di antara gemuruh pasar, tak ada yang tahu, perang besar sedang mendekat, dan seorang perempuan biasa telah siap menjaganya. Langkah berat itu makin mendekat. Pasar Turi yang biasanya riuh kini seperti kehilangan nyawanya. Para pedagang membisu, bahkan suara ayam dari kandang belakang pun seperti enggan berkokok. 5 pria bertubuh kekar itu memecah kerumunan, mendobrak meja dagangan, menendang gerobak, dan menebar ancaman. Mereka adalah anak buah Parlin Tambunan, preman kelas kakap dari Medan yang kabarnya baru keluar dari penjara karena kasus pembunuhan. Di belakang mereka, sosok Parlin muncul dengan gaya angkuh. Tubuhnya tinggi besar, mata tajam penuh amarah, dan sebatang cerutu mengepul di antara bibirnya. Di lehernya, tato naga hitam menjulur hingga ke pipi, seolah menggambarkan jiwa buas yang dimilikinya. Ia berhenti di depan warung kopi, menyambar 1 gelas, dan menenggaknya tanpa izin. "Surabaya manis juga kopinya," gumamnya, lalu membanting gelas itu hingga pecah. Para pedagang hanya bisa saling berpandangan, tak ada yang berani melawan. Beberapa wanita tua memeluk dagangannya dengan air mata mengalir. Tapi tidak Larasati. Ia tetap berdiri tegak di lapaknya, matanya menatap lurus ke arah Parlin tanpa sedikit pun gentar. Saat Parlin melangkah mendekatinya, langkah Larasati juga maju 1. 2 dunia bertabrakan di tengah pasar, satu membawa teror, satu membawa harapan. Parlin tertawa melihat keberanian Larasati.
Kau pikir siapa dirimu, perempuan kecil? Ini pasar sekarang milik kami. Bayar uang keamanan, atau angkat kaki. Suaranya menggema, menciptakan tekanan tak kasat mata yang membuat para pedagang semakin ciut. Tapi Larasati hanya tersenyum samar, sebuah senyum yang tak mengandung rasa takut sedikit pun. Aku tidak membayar kepada siapapun yang datang dengan cara seperti ini, jawab Larasati tenang. Parlin terdiam sejenak, tak percaya ada yang berani membantahnya. Ia memberi isyarat, dan salah satu anak buahnya melangkah maju, mencoba menarik kerah baju Larasati. Tapi sebelum tangan itu menyentuhnya, tubuh pria itu terpental seperti disambar petir. Ia jatuh keras menabrak gerobak, pingsan seketika. Pasar kembali riuh. Beberapa pedagang berteriak kaget, yang lain berlari menjauh. Parlin menatap Larasati dengan mata menyala, tapi juga bingung apa yang barusan terjadi. Ia tak melihat Larasati bergerak. Apa-apaan ini? Kau pakai trik ilmu hitam, hardiknya. Larasati tak menjawab. Ia hanya menunduk sejenak, kemudian menatap tajam ke arah Parlin. Ada sinar menyala samar di matanya. Parlin maju 2 langkah, penuh amarah. Oke, perempuan, kau baru saja membeli masalah besar, teriaknya. Ia memanggil semua anak buahnya, memerintahkan mereka kembali malam ini dengan perlengkapan lengkap. Kita bersihkan pasar ini dari pembangkang, katanya lantang sebelum pergi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, perempuan itu bukan lawan biasa. Ada sesuatu yang belum ia pahami, dan itu membuatnya resah. Ketika Parlin dan gerombolannya pergi, Larasati duduk perlahan di bangku kecilnya. Tangannya gemetar ringan, bukan karena takut, tapi karena rasa itu datang lagi. Rasa panas menjalar di dada, pertanda ajian Pancasona mulai bangkit. Ia tahu, bentrokan pertama baru saja dimulai. Dan untuk menghadapi Parlin, ia harus bersiap. Bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan keberanian untuk menanggung rasa sakit yang tak akan bisa dibayangkan manusia biasa. Malam itu, pasar turi seperti kota mati. Lampu-lampu remang tergantung lesu, suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan menjadi satu-satunya penanda kehidupan. Para pedagang memilih pulang lebih awal, menggulung dagangan mereka dengan tangan gemetar. Mereka tahu Parlin dan gerombolannya akan kembali. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menebak, untuk apa mereka benar-benar datang, dan siapa yang benar-benar mereka hadapi. Larasati tetap di warungnya. Di dalam kamar kayu kecil yang ia sewa di belakang pasar, ia duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya, sebaskom air dan setangkai bunga kenanga melayang di permukaan. Tangannya bergerak perlahan, menyapu air itu, lalu menempelkan ke dada dan ubun-ubunnya. Ia membaca mantra tua, membangkitkan kekuatan ajian Pancasona dalam dirinya. Wajahnya pucat, keringat menetes deras, tapi matanya tetap terpejam, tenang dan tegar. Tengah malam, langkah kaki kasar itu datang lagi. 12 preman, dipimpin langsung oleh Parlin, membawa senjata tajam, rantai, dan besi pentungan. Mereka mengobrak-abrik pasar seperti badai, meneriakkan nama Larasati sambil menendang gerobak dan memecahkan meja dagangan. Keluarlah, perempuan sinting, hadapi kami kalau kau memang sakti, teriak Parlin, suaranya menggema di antara lorong-lorong pasar. Larasati keluar perlahan dari balik tirai. Ia tak membawa senjata, hanya sehelai kain merah yang dililitkan di pinggang. Parlin menyeringai puas. Bagus, sekarang kita selesaikan ini. Ia mengangguk, dan 3 orang anak buahnya maju, mengacungkan golok dan rantai. Mereka menyerbu tanpa ampun, tapi yang terjadi membuat semua mata membelalak. Tubuh Larasati diterjang keras, terjatuh menabrak dinding kayu. Tapi saat semua mengira ia sudah pingsan, Larasati berdiri lagi. Tubuhnya bergetar, darah mengalir di pelipisnya, tapi ia tersenyum pelan. Salah satu preman mencoba memukul lagi, dan kali ini, Larasati menangkap pukulan itu dengan satu tangan, lalu melemparkan tubuh pria kekar itu sejauh 3 meter. 2 lainnya menyusul, terpental seolah ditabrak truk tak kasat mata. Parlin mulai merasakan hawa tak biasa. Udara di sekeliling Larasati seperti bergetar. Mata gadis itu memancarkan cahaya lembut, dan langkahnya kini terasa berat, seperti bumi pun memberi jalan. Ajian apa ini? Gumam Parlin pelan, wajahnya mulai menegang. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia menyerbu sendiri, mengayunkan pentungan baja tepat ke arah kepala Larasati. Pentungan itu mengenai pelipis Larasati, membuat tubuhnya terjungkal ke tanah. Darah muncrat, membuat para pedagang yang mengintip dari kejauhan menjerit tertahan.
Tapi hanya beberapa detik kemudian, tubuh Larasati bergerak lagi. Ia bangkit, lebih cepat dari seharusnya, dan berdiri tegak meski darah membasahi bajunya. "Aku sudah bilang, jangan sentuh pasar ini," ucapnya lirih, namun penuh gema. Parlin terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut pada seseorang yang bisa berdiri setelah dihantam sekuat itu. Ia mundur selangkah, lalu memberi aba-aba untuk mundur. "Kita belum selesai, perempuan gila. Lain kali aku bawa lebih banyak orang," katanya sambil berlari menjauh. Tapi Larasati tahu, ini bukan soal banyak atau sedikit. Ini soal keyakinan, dan dia sudah membakar satu hal yang tak akan pernah padam, keberanian. Tubuh Larasati terhuyung masuk ke kamarnya. Meski wajahnya datar dan langkahnya tenang, rasa sakit di tubuhnya seperti gelombang api yang membakar dari dalam. Darah mengalir dari pelipis, bahu dan punggungnya memar hebat. Namun, tubuhnya tak roboh. Itulah kutukan sekaligus anugerah dari ajian Pancasona. Ia tidak bisa mati dengan cara biasa, tapi setiap luka harus ia rasakan seutuhnya, sekeras-kerasnya. Larasati hanya duduk bersila, memejamkan mata, dan merapal doa dalam bahasa leluhur. Bayangan masa lalu kembali datang menghampiri. Larasati ingat malam ketika ia masih berumur 12 tahun, tubuhnya kecil, matanya besar penuh ketakutan. Di sebuah desa terpencil di pinggiran Surabaya, ia menyaksikan ibunya dibakar hidup-hidup oleh segerombolan pemburu ilmu hitam. "Ajian Pancasona tak boleh diwariskan. Itu ilmu setan," teriak mereka kala itu. Tapi sang ibu tersenyum di tengah kobaran api, lalu menatap Larasati untuk terakhir kalinya. "Anakku, rawat ilmu ini. Gunakan untuk kebaikan. Jangan pernah menyerah walau dunia memusuhimu." Sejak malam itu, hidup Larasati tak pernah sama. Ia berpindah-pindah kota, menyamar sebagai pedagang kecil, buruh pasar, bahkan pengamen jalanan. Tapi setiap malam, ia mempelajari lontar-lontar kuno peninggalan ibunya. Ajian Pancasona tak hanya membuat tubuhnya kebal terhadap kematian biasa, tapi juga mengikat jiwanya pada alam gaib. Ia bisa merasakan kehadiran roh jahat, membaca tanda bencana, dan mendengar bisikan leluhur dalam sunyi. Larasati mengangkat tangannya perlahan, menempelkan telapak ke dahi. Hawa panas menyebar hingga ke ujung kaki, lalu hilang seperti ditelan kabut. Luka-luka di tubuhnya mulai tertutup perlahan, meski rasa sakitnya tetap tersisa. Ia tahu, tubuhnya hanya bisa sembuh dengan satu cara, menyeimbangkan kemarahan dan kasih dalam hatinya. Jika ia membiarkan kebencian menguasai diri, maka ajian Pancasona akan berubah menjadi kutukan paling mematikan. Pagi pun datang, menyapu sisa malam dengan cahaya kemasan. Tapi di Pasar Turi, tak ada pagi yang benar-benar tenang. Parlin dan anak buahnya memang tak datang kembali hari itu, tapi kabar tentang perempuan sakti penjaga pasar sudah menyebar ke seluruh pelosok Surabaya. Beberapa memujanya sebagai titisan Dewi Penjaga Rakyat Kecil. Yang lain mengecapnya sebagai jelmaan siluman yang menyerap kekuatan dari darah dan nyawa. Larasati kembali berjualan seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi para pedagang mulai mendekatinya diam-diam, membawa air dan makanan, memberi salam dengan kepala tertunduk hormat. Ada yang menangis sambil menggenggam tangan Larasati, berkata lirih, "Terima kasih, Nduk, kau lindungi kami waktu negara diam." Tapi Larasati hanya tersenyum tipis. Ia tidak mencari pujian, hanya ingin menebus darah ibunya yang tumpah sia-sia di masa lalu. Namun di tempat lain, jauh di selatan Surabaya, Parlin Tambunan tak tinggal diam. Di sebuah gudang tua, ia berdiri di depan seorang dukun bertubuh keriput dengan mata putih buta dan suara seperti bisikan ular. "Aku butuh cara untuk mengalahkannya," kata Parlin. Dukun itu tertawa pelan, lalu menyodorkan kendi tanah liat berisi darah ayam hitam. "Kalau kau mau menaklukkan perempuan Pancasona, kau harus bangkitkan yang mati," ucapnya. Sebuah rencana gelap pun mulai tumbuh di tengah malam. Larasati tidak tahu bahwa ajian Pancasona yang ia warisi akan segera diuji lebih berat dari sebelumnya. Lawannya nanti bukan hanya manusia, tapi sesuatu yang seharusnya sudah dikubur dan tak boleh lagi disentuh. Dan dalam waktu dekat, Surabaya bukan hanya akan melihat pertempuran, tapi juga kebenaran kelam yang terkubur selama puluhan tahun. Langit Surabaya mendung kelabu. Awan gelap menggantung di atas pasar seakan ikut merasakan sesuatu yang tak beres sedang bergulir di balik kehidupan sehari-hari. Larasati berdiri di tepi warungnya, tatapannya jauh menembus lorong-lorong kosong. Nalurinya bergetar. Malam tadi, dalam tidurnya yang penuh peluh, ia bermimpi bertemu ibunya.
Wajah sang ibu pucat, tangannya menggenggam darah, dan ucapannya jelas, kau harus siap, Laras. Yang bangkit bukan cuma dendam. Di tempat lain, di sebuah bangunan kosong bekas gudang pelabuhan, ritual terlarang sedang berlangsung. Parlin duduk bersila di tengah lingkaran darah dan tulang. Di hadapannya, dukun tua dari selatan, Mbah Surawi, melantunkan mantra kuno dari zaman Majapahit. Wong mati, tangi maneh. Sing turu, jumeneng maneh. Wani lawan Pancasona, nganggo kekuatan peteng. Suaranya menggema, dan dari kendi tanah liat, asap pekat menyembur, membentuk bayangan sosok lelaki tinggi besar, mata merah, tubuh diliputi kabut. Itulah Jaya Tunggul, preman legenda dari Medan yang konon tewas karena disantet puluhan tahun lalu. Mbah Surawi membuka matanya yang putih, lalu menatap Parlin. Kau ingin mengalahkan Pancasona, maka kau harus lepaskan separuh jiwamu. Jadilah wadah untuk yang lama tertidur. Parlin mengangguk. Ia menggigit ibu jarinya, meneteskan darah ke kendi itu. Dalam sekejap, tubuhnya kejang, napasnya tercekat, dan mata merah mulai muncul dari balik bola matanya. Suara Jaya Tunggul bergema di dadanya. Kita satu sekarang, anak muda. Dan aku haus darah Pancasona. Di sisi lain pasar, Larasati mengisi bak air. Dengan daun sirih dan bunga melati. Ia tahu ada kekuatan baru yang sedang bergerak. Suara burung-burung tak lagi riang, anjing liar menggonggong sepanjang malam. Dunia gaib memberi tanda, dan Larasati tak bisa menutup mata. Ia mandi dengan air itu, membersihkan tubuh lahir dan batin, lalu mengenakan selendang merah pusaka ibunya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah benturan antara ajian suci dan kekuatan terlarang yang telah dibangkitkan dari alam kematian. Saat matahari tenggelam, Parlin kembali ke pasar. Tapi kini wajahnya bukan hanya wajah Parlin. Sorot matanya asing, tubuhnya memancarkan hawa dingin kematian. Beberapa preman yang bersamanya merasa mual, bahkan ada yang langsung jatuh pingsan hanya karena berdiri terlalu dekat dengannya. Larasati berdiri menanti, tubuhnya tegak, namun jantungnya berdetak tak menentu. Ia belum pernah menghadapi kekuatan macam ini, campuran dendam, kematian, dan jiwa yang bukan lagi milik manusia. Larasati, Parlin, atau Jaya Tunggul, berteriak lantang. Suaranya bukan satu, melainkan dua yang saling bertindih. Hari ini, tubuhmu akan kubakar, ilmu Pancasona akan kupatahkan, dan pasar ini, akan jadi kuburanmu. Langit mengguntur, hujan belum turun, tapi udara terasa seperti air mendidih. Wajah-wajah pedagang mengintip dari balik tumpukan peti, sebagian berdoa, sebagian pasrah menanti kehancuran yang tampaknya tak bisa dihindari. Larasati melangkah ke depan, tubuhnya perlahan mengeluarkan cahaya merah kemasan. Kalau kau datang membawa kematian, maka bersiaplah untuk dibakar oleh kehidupan. Teriaknya, ia mengangkat tangannya, lalu memukulkan telapak ke tanah. Sebuah gelombang energi menyapu, membuat tubuh Parlin terdorong 1 meter ke belakang. Tapi pria itu tertawa. Bagus, sangat bagus. Sekarang, mari kita mulai perang para pewaris. Dan malam pun menyimpan nafasnya. Karena pertarungan sesungguhnya, baru saja dimulai. Hening sejenak menyelimuti pasar turi. Langkah Larasati dan Parlin saling mendekat perlahan, seperti dua raksasa tak kasat mata bersiap menerkam. Di udara, hawa panas dan dingin saling berbenturan. Tubuh Parlin kini bukan sepenuhnya manusia, urat-uratnya membiru, matanya merah menyala, dan suaranya bergema seperti berasal dari lorong kematian. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menjejak tanah. Retakan membelah jalan pasar, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam tak berwajah, roh-roh penasaran yang dipanggil dari alam arwah. Larasati tidak mundur, selendang merahnya berkibar di terpa angin gaib. Ia mengusap telapak tangan ke dada, mengaktifkan seluruh kekuatan Pancasona dalam dirinya. Wahyu Pancasona, berkahi ragaku, hidupkan kembali jiwaku. Teriaknya, tubuhnya menyala terang, mengeluarkan aura kemerahan yang menyilaukan. Langkahnya mantap, dan setiap kakinya menapak, roh-roh hitam yang mendekat langsung terbakar jadi abu. Hanya Parlin yang bisa mendekat, karena tubuhnya bukan lagi manusia biasa. Pertempuran pun dimulai. Parlin menyerang seperti harimau kelaparan. Pukulan-pukulannya cepat dan mematikan, mengandung kekuatan sihir kematian. Larasati menghindar lincah, tubuhnya bagai asap, lalu membalas dengan tendangan keras ke dada lawan. Mereka bertukar serangan begitu cepat hingga mata biasa tak mampu mengikuti.
Pasar menjadi arena pertempuran supranatural. Genteng rontok, papan kayu beterbangan, dan udara mendesing seperti ditiup ribuan tombak halus. Satu hantaman keras dari Parlin membuat Larasati terpental menghantam tiang besi. Suara retaknya terdengar jelas. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi ia bangkit lagi. Ajian Pancasona memang tak membuatnya kebal rasa sakit, justru sebaliknya, ia harus merasakan setiap luka. Tapi itulah kekuatannya, semakin ia tersakiti, semakin kuat pancaran jiwanya. Kau bukan Parlin lagi, bisiknya. Lirih. Kau cuma cangkang yang dirasuki jiwa busuk dari masa silam. Parlin tertawa, lalu menarik rantai api dari udara kosong, melemparkannya ke arah Larasati. Tapi Larasati melompat, lalu memutar tubuhnya di udara dan menghantam rantai itu dengan pukulan cahaya. Ledakan terjadi, menghantam warung-warung di sekitarnya hingga roboh. Para pedagang menjerit ketakutan, tapi tak ada yang berani lari. Mereka tahu ini bukan sekadar duel, ini pertarungan antara gelap dan terang yang akan menentukan masa depan tempat mereka mencari nafkah. Larasati menatap langit yang kini diselimuti kilat. Ia menengadah, lalu berdoa dalam hati. Dalam penglihatannya yang kabur, ia melihat sosok ibunya berdiri di atas awan, tersenyum dan mengangguk. Bukan kekuatan yang membunuh kejahatan, Laras, tapi keteguhan hati. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia berdiri tegak. Tangannya terbakar oleh cahaya dari dalam, lalu ia maju lagi, kali ini tanpa ragu, tanpa takut, tanpa beban. Dan ketika Parlin melompat tinggi hendak menghantam Larasati dengan pukulan mautnya, Larasati justru diam, menunduk sejenak, lalu membuka kedua tangan lebar-lebar. Terimalah cahaya ini, dan biarkan rohmu kembali pulang. Teriaknya, cahaya merah menyala terang dari dadanya, menyapu seluruh tubuh Parlin dalam satu dentuman keras. Tubuh Parlin terhuyung, lalu roboh. Diam, tak bergerak. Tapi Larasati tahu, ini belum selesai. Karena di balik tubuh itu, jiwa Jaya Tunggul belum sepenuhnya musnah. Pasar Turi kini senyap. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan warung, aroma tanah terbakar bercampur keringat dan ketakutan. Larasati berdiri di antara puing, dadanya naik turun menahan napas berat. Tubuh Parlin tergeletak tak bergerak di depannya. Tapi Larasati tahu, ini bukan akhir. Jiwa Jaya Tunggul, preman legenda yang dibangkitkan dengan darah terkutuk, belum pergi. Pancasona memberinya kemampuan melihat roh yang terikat dunia, dan di atas tubuh Parlin, jiwa merah kehitaman itu masih mengambang, menatapnya dengan kebencian murni. Tubuh bisa mati, tapi dendam seperti aku, tak semudah itu musnah, perempuan. Suara Jaya Tunggul menggema tanpa raga, menembus tulang sumsum. Kabut hitam menyelimuti pasar, membuat langit seperti malam meski hari masih siang. Para pedagang berhamburan menyelamatkan diri, tapi Larasati tak bergerak. Ia memejamkan mata, merapal doa dalam bahasa Kawi kuno. Tangannya membentuk mudra sakral, lalu ia menjejak tanah dengan kaki telanjang. Tanah bergetar ringan, ia memanggil kekuatan tertua dalam darahnya, kekuatan yang bahkan ibunya tak pernah berani bangkitkan sepenuhnya. Roh Jaya Tunggul menjerit, tubuh gaibnya melayang-layang, mencoba memasuki tubuh siapapun di sekitarnya. Ia mencoba merasuki seorang pedagang tua yang jatuh tersungkur, lalu beralih ke seorang anak kecil yang menangis. Larasati buru-buru melemparkan selendang merahnya, membentuk pagar cahaya. Cukup, teriaknya, kau sudah mati, Jaya Tunggul. Jangan seret yang hidup ke dalam neraka dendammu. Tapi roh itu tertawa, nyaring dan dingin. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku, Larasati. Aku dibunuh karena menolak tunduk pada dukun Jawa. Aku dibakar hidup-hidup karena tidak mau ajaranku dicuri. Kau pikir Pancasona milikmu, itu warisan yang pernah kuciptakan bersama darahku sendiri. Kalimat terakhir itu menghantam Larasati seperti badai. Dunia berputar, napasnya tercekat. Apa maksudnya? Apakah Jaya Tunggul, dulunya pemilik ajian Pancasona juga? Malam pun turun lebih cepat dari seharusnya. Angin menggila, menggoyang atap seng dan bendera plastik. Larasati terduduk, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena keraguan. Seluruh hidupnya ia percaya ibunya adalah pewaris tunggal Pancasona. Tapi jika Jaya Tunggul berkata jujur, maka sejarah ajian ini tidak sesuci yang ia kira. Mungkin, ajian ini pernah lahir dari pengkhianatan, dari kekejian, dari darah kotor. Dalam kekalutan batinnya, tiba-tiba cahaya lembut muncul di tengah pasar. Seorang wanita tua berjubah putih berjalan perlahan, tongkatnya bersinar keemasan. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya bening, menenangkan.
Semua roh berhenti bergerak, bahkan Jaya Tunggul terdiam. Namaku Nyai Ratna Dewi. Aku penjaga keseimbangan ilmu kuno, katanya pelan. Larasati, waktumu telah tiba. Kau harus tahu kebenaran Pancasona, sebelum kegelapan benar-benar bangkit. Larasati menatap wanita tua itu dengan campuran harap dan gentar. Siapa aku sebenarnya, dan siapa ibuku, jika bukan satu-satunya pewaris ajian ini? Nyai Ratna tersenyum, lalu menunjuk ke langit. Karena sebelum kau, dan sebelum ibumu, ada satu orang yang menguasai ajian ini dengan sempurna. Namanya, Jaya Tunggul. Suara itu menggema, dan malam pun menutup bab dengan rahasia yang akhirnya mulai terungkap. Larasati berdiri kaku. Kata-kata Nyai Ratna menggema di pikirannya seperti petir yang tak kunjung reda. Jaya Tunggul adalah pemilik asli ajian Pancasona. Dunia yang ia kenal, yang dibangun dari kisah-kisah ibunya tentang kebaikan, keberanian, dan warisan ilmu suci, kini mulai runtuh. Tidak, itu tidak mungkin, desisnya, suaranya bergetar. Tapi Nyai Ratna tetap tenang, menatap Larasati dengan sorot penuh kasih, namun tak bisa disangkal, kebenaran sedang membuka paksa pintunya. Pancasona lahir bukan dari doa, tapi dari kutukan, ucap Nyai Ratna lirih. Dulu, Jaya Tunggul adalah seorang dukun sakti dari Tanah Batak. Ia menciptakan ajian ini untuk membalas dendam pada kerajaan yang membunuh keluarganya. Pancasona memberinya kekuatan untuk hidup kembali setiap kali ia dibunuh, tapi dengan harga, Larasati. Harga yang sangat gelap. Larasati menelan ludah. Tangannya mengepal. Ia ingin menyangkal, tapi seluruh getaran tubuhnya tahu, ini bukan kebohongan. Nyai Ratna melangkah mendekat, lalu meraba pundak Larasati. Ibumu adalah murid Jaya Tunggul. Tapi ia melarikan diri saat tahu ajian itu harus ditebus dengan nyawa anak kandung. Ia mengubah isi ajian, menyingkirkan unsur darah dan menggantinya dengan pengorbanan batin. Sejak itu, Jaya Tunggul memburu murid-muridnya, dan ibumu menjadi buronan. Larasati terpaku. Dunia yang ia tahu telah berubah menjadi kebohongan bertahun-tahun. Dan kini ia, pewaris ajian yang lahir dari kebencian. Tapi, mengapa ibuku tak pernah menceritakan ini? Larasati bertanya pelan. Nyai Ratna menarik napas panjang. Karena ia takut kau akan mencari kekuatan itu dengan cara yang sama seperti asalnya. Ia ingin kau kuat, tapi tetap manusiawi. Sayangnya, garis darah tak bisa dihapus begitu saja. Tiba-tiba, suara tawa dingin menggema dari langit. Jaya Tunggul muncul kembali, tubuh roh yang membara kini lebih besar, matanya seperti bara. Akhirnya kau tahu asalmu, Larasati. Kau dan aku sama. Kita diciptakan dari dendam yang sama. Dengan kekuatan terakhirnya, roh Jaya Tunggul menghantam perisai cahaya milik Nyai Ratna. Larasati terdorong mundur, tubuhnya terbanting ke tanah. Pandangannya kabur, tapi suara Nyai Ratna masih terdengar, kau masih bisa memilih, Larasati. Ajian itu bisa dibersihkan, tapi kau harus masuk ke dalamnya. Ke asal-usulnya, ke dunia tempat Pancasona pertama kali dilahirkan. Detak jantung Larasati memburu. Dunia ajian, alam asalnya, bagaimana caranya? Tanya Larasati sambil bangkit terlatih. Nyai Ratna membuka gulungan kain kuno berisi tulisan mantra kuno. Lewat gerbang jiwa, tapi ingat, sekali kau masuk, tak ada jalan kembali kecuali kau bisa menaklukkan bayanganmu sendiri. Tanpa pikir panjang, Larasati menggenggam kain itu. Ia tahu, ini bukan lagi tentang membela pasar. Ini tentang membebaskan dirinya dari takdir yang diwariskan. Ia menutup mata, membaca mantra itu, dan dalam sekejap, dunia sekitarnya lenyap. Dan ia pun jatuh ke dalam dunia tak dikenal, dunia asal mula, tempat jiwa dan kutukan berpadu dalam kehampaan. Larasati terjatuh dalam kehampaan. Tak ada tanah, tak ada langit. Hanya kegelapan yang bergerak pelan, seperti kabut yang hidup. Tubuhnya melayang, tapi terasa berat oleh beban emosi yang belum tuntas. Suara detak jantungnya menjadi satu-satunya yang terdengar, hingga tiba-tiba, suara-suara asing mulai berbisik, suara perempuan menangis, anak-anak menjerit, dan laki-laki tertawa menyeramkan. Ia mendarat di tempat asing, tanah merah membara, pohon-pohon membusuk, dan langit dipenuhi awan hitam yang tak pernah diam. Selamat datang di asal mula Pancasona, ujar suara dalam yang keluar dari balik pepohonan mati. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok mirip bayangan. Tubuh mereka dibungkus kabut gelap, tak punya wajah. Kami adalah roh-roh yang dikorbankan, demi menciptakan ajian keabadian. Larasati mundur selangkah, jantungnya mencelos.
Dunia ini bukan sekadar tempat, ini adalah penjara dari semua penderitaan yang digunakan sebagai bahan kekuatan. Ia mulai memahami, ajian ini bukan hanya ilmu, tapi perjanjian kelam. Tiba-tiba, satu dari sosok bayangan itu mendekat. Suaranya lirih, tetapi menusuk. Kau, cucu dari yang mengkhianati kami. Ibumu membawa ajian ini keluar, mencuri nyawa yang belum selesai menebus nasib. Larasati terguncang. Ia berlutut, berusaha menyentuh tanah merah itu, tapi tanah justru meleleh seperti darah hangat. Dunia ini hidup, dan menyimpan dendam. Kalau begitu, tunjukkan padaku jalan untuk membersihkan semuanya. Pekiknya, ia tak mau jadi pewaris yang salah arah. Ia ingin memutus rantai itu. Dari balik kabut, muncullah gerbang batu hitam, menjulang setinggi langit, penuh ukiran makhluk-makhluk tersiksa. Di atasnya tertulis aksara kuno, gerbang bayangan diri. Suara Nyai Ratna terngiang dalam kepalanya, kau harus menaklukkan bayanganmu sendiri. Larasati menggenggam kain mantra erat-erat, lalu melangkah ke dalam gerbang. Di baliknya, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan Larasati yang ia kenal. Ini adalah sosok dirinya yang kejam, licik, haus kekuatan. Mata Larasati bayangan itu merah membara, senyumnya penuh kebencian. Jadi ini aku, jika aku memilih jalan balas dendam, bisik Larasati. Bayangannya tertawa keras. Kau tak bisa melawanku. Aku lahir dari semua rasa sakit, semua dendam, semua darah yang kau telan diam-diam. Mereka bertarung, bukan dengan tangan, tapi dengan jiwa. Segala luka masa lalu Larasati diputar ulang, kematian ibunya, hinaan masyarakat, rasa kesepian, rasa ingin membalas dendam. Bayangannya menyerang dengan rasa sakit itu, tapi Larasati melawan dengan kasih. Ia mengingat wajah ibunya, senyuman pedagang pasar yang percaya padanya, dan anak-anak kecil yang memanggil namanya dengan hormat. Ia merangkul bayangan itu, dan untuk pertama kalinya, Larasati berkata jujur pada dirinya sendiri, aku juga pernah ingin membalas dendam. Tapi aku memilih melindungi. Cahaya merah menyala dari dadanya, membakar bayangan itu perlahan. Sosok itu menjerit, lalu menghilang menjadi butiran cahaya. Gerbang pun runtuh. Langit berubah menjadi putih bersih. Roh-roh korban Pancasona bersujud, lalu menghilang satu persatu. Dunia itu mulai runtuh, tapi kali ini, bukan karena kutukan, tapi karena pengampunan. Larasati memejamkan mata, dan tubuhnya terangkat menuju cahaya terang. Ia tahu, ia telah menaklukkan akar dari kekuatan Pancasona. Berikut kelanjutan dan penutup kisah dalam bab 10, Kebangkitan Sejati. Terdiri dari 8 paragraf yang dramatis dan emosional, menyambung langsung dari bab sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 10, Kebangkitan Sejati. Larasati terbangun dengan nafas memburu. Tubuhnya berkeringat, matanya basah oleh air mata yang tak ia sadari jatuh. Ia kini kembali di dunia nyata, di tengah pasar Surabaya yang sunyi dan porak-poranda akibat pertarungan terakhir. Langit mulai cerah, seolah malam kelam telah lewat bersama lenyapnya kutukan. Ia berdiri perlahan, merasakan kekuatan dalam tubuhnya berubah. Pancasona bukan lagi ajian kelam, ia telah menyucikannya dengan pilihan, bukan dengan dendam. Sosok Nyai Ratna mendekat dari kejauhan. Meski tubuhnya lelah, sorot matanya bersinar bangga. Kau telah melampaui batas yang tak pernah bisa kami lewati. Kau tidak hanya menjadi pewaris ajian, kau telah menjadi pembaharu, ucapnya. Larasati hanya tersenyum kecil. Di dalam dadanya, ajian Pancasona kini terasa hangat, bukan membara. Ia tahu, ajian ini tak lagi akan membawa kematian, melainkan akan menjadi perisai bagi yang tertindas. Namun, suasana damai itu tak berlangsung lama. Dari balik reruntuhan pasar, preman-preman Medan yang tersisa mulai bangkit. Mereka tersulut amarah karena kehilangan pemimpin dan dihantui kekalahan. Tapi kali ini, para pedagang tidak lagi takut. Satu persatu, mereka berdiri di samping Larasati, membentuk barisan. Kau tidak sendiri, Larasati, teriak seorang ibu penjual tempe. Kami bersamamu. Larasati melangkah maju. Ia tak mengangkat tangan atau menunjukkan kekuatan. Ia hanya berdiri tegak, menatap para preman dengan mata jernih dan mantap. Pulanglah. Tak ada yang bisa kalian taklukkan di sini. Yang kalian lawan bukan hanya aku, tapi hati kami semua. Preman-preman itu saling pandang, gemetar. Keberanian yang terpancar dari Larasati dan warga pasar adalah kekuatan yang tak bisa ditandingi ilmu apapun. Mereka akhirnya mundur. Beberapa lari terbirit-birit, yang lain hanya menunduk.
lalu pergi tanpa suara. Suasana pasar pun pecah oleh sorak-sorai. Tangis, tawa, dan haru melebur jadi satu. Anak-anak kecil berlarian, menciumi tangan Larasati, sementara para ibu memeluknya seperti anak kandung sendiri. Hari itu, pasar Surabaya bukan hanya selamat, ia telah bangkit kembali sebagai tempat yang lebih kuat. Di ujung pasar, Larasati berdiri menghadap matahari terbit. Ia tahu hidupnya tak akan kembali seperti dulu. Banyak pertanyaan masih belum terjawab, banyak luka yang belum sembuh. Tapi satu hal ia yakini, ia telah memilih jalan yang benar. Jalan yang diwariskan bukan karena darah, tapi karena keberanian. "Bu, aku akan jaga warisanmu, dengan cara yang kau harapkan," bisiknya lirih ke langit. Angin berhembus lembut, seolah mengangguk setuju. Nyai Ratna mendekat, menyerahkan sebuah bungkusan kecil, selembar kain lusuh milik ibunya, bekas pelindung mantra. Larasati memeluknya erat, lalu tersenyum. Dan di tengah pasar yang hidup kembali, seorang perempuan muda berdiri tegak, cantik, kuat, dan tak terkalahkan. Ia bukan sekadar pemilik ajian Pancasona. Ia adalah penjaga harapan.